Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Fadil Alfitra, NPM 1921010238, kelas D Hukum Keluarga Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional dosen Pak Idrus Al-Ghifari. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian hukum antar tata hukum atau hatah, yang dimana terdapat beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama. Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Hatah ekstern, contohnya ketika seorang bandar narkoba dari negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku adalah hukum di kota Bali. Hukum perselisihan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu hukum perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan penduduk hukum masing-masing. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Baik, materi yang kedua yaitu tentang titik-titik pertalian atau titik pertautan. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Kemudian titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Materi yang ketiga yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Negara-negara di dunia menganut dua prinsip. Yang pertama, prinsip kewarganegaraan, yaitu status personil orang baik warga negara maupun asing ditentukan oleh hukum nasional mereka. Yang kedua, prinsip domisili, yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of his life. Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Materi yang keempat yaitu tentang penunjukan kembali atau renvoi. Masalah renvoi mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Menurut HP Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara. Lalu pertanyaan timbul, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan. Hukum intern Inggris atau domestic municipal law yang berlaku di negara Inggris untuk berhubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau bukan saja hukum intern tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI Inggris. Jadi termasuk dalamnya kaidah mengenai choice of law HPI Inggris. Contohnya tentang penunjukan lebih jauh. Telah menikah dan tinggal di Moskow, keduanya warga negara Swiss. Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka berkonsultasi dengan instansi Rusia maupun Swiss apakah perkawinan mereka diperbolehkan. Kemudian menurut HPI Rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum Rusia, sedangkan juga menurut ketentuan HPI di Swiss. Perkawinan ini dilangsungkan menurut hukum Rusia berdasarkan pasal 7 FNAG. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Swiss, jika saja dilangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri, itu tidak semata-mata terjadi untuk menyelundupkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan menurut yang kelima yaitu kualifikasi. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Istilah kualifikasi yaitu qualification, classification, dan lain-lain. Kualifikasi ialah kegiatan melakukan penyalinan atau menggolongkan fakta-fakta atau peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian hukum yang sudah tersedia. Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara,
Hukum perdata internasional selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dalam suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum mana dan apa di antara berbagai sistem hukum yang relevan masalah kualifikasi dalam HPI. Masalah ini menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses kualifikasi dalam persoalan-persoalan hukum internasional lainnya. 6 yaitu tentang ketertiban umum. Dalam pasal 23A.B, ketertiban umum dipakai sebagai batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum. Seringkali pula ketertiban umum dipakai dalam arti ketertiban dan kesejahteraan atau keamanan. Kadang-kadang ketertiban umum juga dipakai dalam arti ketertiban umum jika perkara yang bersangkutan menyangkut pengertian keadilan, maka Lex Ferry juga akan mempergunakan konsepsinya sendiri mengenai keadilan, bukan konsepsi yang berdasarkan suatu hukum asing yang bersangkutan. Ini pun merupakan suatu akibat dari ketertiban umum pula. Ketertiban umum yang menyangkut hukum pidana berarti bahwa hukum pidana asing tidak pernah dianggap berlaku oleh Lex Ferry. Demikian pula hukum pajak asing tak dianggap berlaku. Ketujuh yaitu tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing akan tetap di pihak yang lain. Khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlaku hukum asing yang diselundupkan. Yang ke-8 yaitu tentang pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. 4 macam pilihan hukum dalam hukum perdata internasional, yaitu yang pertama, pilihan hukum secara tegas, di mana dalam klausula kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya, this contract shall be governed by the laws of Republic of Indonesia. Dari klausula ini jelas terlihat bahwa pilihan hukum para pihak adalah hukum negara Indonesia. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini, para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut. Yang ketiga, pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presumption iuris. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum secara dianggap. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Di sini sebenarnya tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan. 9 yaitu tentang hak-hak yang diperoleh. Istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam hukum perdata internasional, hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, tetapi juga hak-hak kekeluargaan dan status personil, walaupun istilah ini dianggap jelek, karena orang baru dapat berbicara tentang hak bila suatu diperoleh dan kalai hak itu belum diperoleh, maka belum ada hak. Pengertian tentang istilah hak-hak yang telah diperoleh dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Materi yang ke-10 yaitu persoalan terdahulu. Persoalan dahulu ini keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan ini. Persoalan ini yang dinamakan persoalan pendahuluan, persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu, tampil ke muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukan merupakan hukum sang hakim sendiri, melainkan hukum asing. Pengertian-pengertian dalam HPI hukum asing bersangkutan ternyata membawa hasil yang lain daripada pengertian-pengertian HPI forum sang hakim. Secara material, pengertian dalam kedua sistem hukum yang sedang dipandang ini berlainan isinya. Perskalan Horfreck
timbul apabila keputusan tentang suatu persoalan hukum tergantung daripada ketentuan tentang sah atau tidak sahnya atau dari isi sesuatu hubungan hukum lain. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan bagian adalah persoalan HPI mengenai hukum yang dalam peristiwa tertentu nampak sebagai daripada keputusan hukum mengenai persoalan pokok, walaupun dalam sistem hukum perdata internasional dari forum hal ini berdiri sendiri, yaitu penyesuaian atau adaptation atau adjustment. Transportation adalah pemindahan, transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Statuta yang dimaksud adalah hukum negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara, sehingga teori statuta Belanda ini menyatakan bahwa statuta yang berlaku adalah statuta negara itu sendiri di wilayahnya, sama dengan asas yang dianut dalam KUHP Indonesia. Teritorial, asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga-warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. 12 yaitu timbal balik dan balasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI, apakah yang merupakan law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum, publik, atau karena harus dilakukan en passum penyesuaian. Sekarang ini kita temukan lagi pengecualian berikutnya, yakni apabila dalam hal-hal tertentu yang diharapkan hanya jarang terjadi hukum asing ini tidak dapat dipergunakan karena tidak terpenuhi syarat timbal balik atau harus dilakukan pembalasan. Terakhir yaitu pemakaian hukum asing. Hukum asing itu apakah yang menjadi dasar dari pemakaian hukum asing ini? Apakah hukum luar negeri ini merupakan suatu fakta atau merupakan hukum? Seperti halnya dengan hukum awak. Inilah yang merupakan pokok persoalan daripada masalah yang dikemukakan dalam textbook tentang HPI dengan berbagai sebutan seperti The Law atau dengan judul Het Buitenlands Recht in het Gidding. Pendirian yang menganggap hukum luar negeri sebagai suatu fakta belaka, sebagai suatu non-legal fact, kita terutama ketemukan dalam negara-negara Anglo-Saxon, terutama di Inggris. Kita saksikan teori ini dianut sejak lama. Semula pendirian ini dianut secara konsekuen, sedemikian rupa hingga hukum asing ini selalu harus didalilkan oleh para pihak dan dibuktikan bahwa ini benar-benar ada. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.